Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrani Diul Haq Rahmadani dengan NIM 0805 1282328068 dari kelas L2. Di sini saya akan membuat video pembahasan tentang materi dasar-dasar penginderaan jauh dengan materi koreksi citra, yaitu ada penjelasan yang pertama. Satu, jelaskan mengenai koreksi citra dan atmosferik. Dua, jelaskan mengenai koreksi sanguin. Tiga, cara pengolahan step by step. Dan yang terakhir adalah memberikan kesimpulan serta saran, di mana kesimpulan mencakup tentang kenapa sebelum pengolahan koreksi atmosferik dan sesudah koreksi atmosferik hasilnya itu tetap sama. Untuk yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang koreksi citra dan juga atmosferik. Koreksi citra merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki citra lenset yang digunakan supaya benar-benar memberikan informasi yang jelas dan juga akurat. Sedangkan koreksi atmosferik merupakan proses menghilangkan kesalahan yang disebabkan adanya pengaruh atmosfer. Koreksi atmosferik bertujuan menurunkan reflektansi objek dari total radiansi TOA atau top of atmosphere setelah proses normalisasi kondisi pencahayaan dan penghapusan efek atmosfer. Yang kedua adalah penjelasan tentang koreksi Sun-Glynn. Koreksi Sun-Glynn adalah koreksi yang digunakan untuk meminimalisasi kesalahan nilai energi pada citra yang diakibatkan oleh permukaan air yang tidak rata akibat efek gelombang ataupun arus, sehingga lereng menghadap ke sumber energi yang lebih cerah daripada nilai lereng yang membelakangi sumber energi. Kemudian yang ketiga adalah cara pengolahan step by step, di mana pengolahan pertama adalah pengolahan koreksi atmosferik dan kemudian dilanjutkan dengan koreksi Sun-Glynn. Pertama-tama kita buka aplikasi Snap. Setelah itu kita pilih file. Setelah pilih file, kita pilih import. Pilih optical sensors. Kemudian pilih Sentinel-2. Kemudian pilih S2MSI-L2A. Tunggu. Nah, kemudian masukkan data yang akan dimasukkan. Nah, di sini saya akan memasukkan data NTD-MSI-L2A ini. Kemudian pilih import produk. Tunggu. Nah, di sini telah muncul output dari import produk tersebut. Produknya sudah muncul. Optical, thematic lens processing, Centucar processor, kemudian kita pilih Centucar 280, kemudian ini pilih 10, terang. Setelah itu, kita tampilkan Open RGB Image Window. Pastikan ini ada B4, B3, dan B2. Lalu klik OK. Tunggu. Nah, di sini ada data citra yang sudah dipilih. Nah, di sini sudah terlihat data citra yang telah diinput. Kemudian kita pilih raster, subset, pilih daerah yang ingin diambil, pilih bagian ini, kemudian kita klik OK.
Sini ada output subset. Kita klik kanan, kemudian open RGB image window. Pastikan ini sama, B4, B3, dan B2. Kita klik OK. Tunggu. Nah, di sini sudah ada gambar dari hasil subset. Kemudian kita lihat di type point grid. Di sini kita blok dengan cara kita klik yang paling atas, kemudian CTRL Shift, klik paling bawah itu 10V. Kemudian di delete. Kita pilih yes. Kemudian kita pilih vektor, new vector data container, dan ini adalah nama yang nantinya akan di-input ke pilihan dari hasil dari optical waternya nanti. Kita klik OK. Kemudian kita rectangle. Kita pilih di sini rectangle. Pilih bagian-bagian yang terkena pengaruh dari sunglint di daerah ini. Bebas mau pilih berapa, tapi saya pilih 6. Setelah di rectangle, kita pilih optical, thematic water processing, kemudian send to coral, kemudian processing modules, dan pilih the glean processor. Nah, ini kita pilih di processing parameter. Sunglint areas ini kita pilih yang tadi diinputkan datanya, yaitu kita lihat di sini di daerah vektor, yaitu geometri 1. Kita tulis geometri 1. Kemudian ini di search band kita pilih B2, kita blok CTRL Shift sampai ke B4, dan untuk reference band itu kita pilih B7, B8. Kemudian kita klik run, kita klik yes, dan tunggu. Kemudian kita klik OK. Lalu close, kita pilih daerah ini, kemudian klik kanan, kemudian pilih Open RGB Image Window. Klikkan kembali, ini ada B4, B3, dan B2. Klik OK. Nah, di sini adalah hasil dari koreksi sunglint. Kita ke sini. Nah, di sini akan tampil perbedaannya. Kita geser ke daerah ini ke daerah yang ini. Nah, di sini sudah terlihat dari hasilnya pun berbeda. Yang ini masih terlihat seperti hijau-hijau, dan yang ini terlihat seperti nampak kehitaman.
Dan untuk awan-awannya juga berubah menjadi warna merah. Untuk pengolahan data citra secara tahap bertahap sudah selesai. Kemudian tahap selanjutnya adalah kesimpulan dan juga saran. Adapun kesimpulan dari praktikum yang telah dilaksanakan kemarin yaitu koreksi citra, baik koreksi atmosfer dan koreksi sunglint dilakukan untuk memperbaiki citra lenset yang digunakan untuk memperbaiki citra lenset tersebut, yang dimana citra lenset digunakan agar benar-benar memberikan informasi yang jelas dan juga akurat. Nah, pengolahan koreksi atmosferik sebelum dan sesudahnya menghasilkan output yang sama dikarenakan data satelit yang didownload melalui Copernicus dengan filter S2A atau satelit 2A, Sentinel-2A merupakan citra yang sudah diberikan pengkoreksian atmosfer. Oleh karena itulah, data yang menjadi output pada koreksi atmosfer tetap sama. Namun, apabila data yang digunakan adalah data 1C, maka akan terasa perbedaannya, di mana biasanya gambar untuk satelit 1C itu akan lebih buram atau bahkan tampak samar karena tertutup oleh atmosfer. Dan ketika dilakukan koreksi atmosfer, maka akan menghasilkan gambar yang lebih jelas dan lebih jernih lagi dari hasil sebelum dikoreksi atmosfer. Jadi pada dasarnya, kenapa tidak berbeda antara antara sebelum dikoreksi atmosfer dan sesudah dikoreksi atmosfer? Karena ada data yang digunakan adalah data yang sudah otomatis koreksi atmosfer pada website Copernicus. Adapun saran yang dapat saya berikan adalah ketika praktikum dimohon untuk lebih diperpanjang lagi waktu menjelaskannya atau lebih tepatnya menjelaskannya lebih spesifik lagi, yang dimana dibantu untuk asisten-asisten lainnya yang berkeliling. Namun sejauh ini sudah baik, tapi menurut saya diperbanyak lagi untuk membantu para praktikan. Kemudian yang kedua ada untuk kuis. Saya harap bisa diperbanyak lagi untuk kuota yang bisa memenangkan kuis tersebut. Misalnya di setiap kelas yang sebelumnya 2 menjadi 3 atau 4 orang. Sekian kesimpulan dan saran yang bisa saya berikan. Saya mohon maaf bila dalam penyampaian pembahasan dan juga kesimpulan dan saran ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.